Turunan fungsi implisit. Hari ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi implisit. Namun sebelumnya, saya akan ulas terlebih dahulu mengenai fungsi eksplisit yang sudah kita kenal sebelumnya. Contoh fungsi eksplisit adalah fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Kalau ini kita turunkan, maka turunannya adalah y aksen sama dengan 2x ditambah 3. Nah, kita ingat kembali bahwa y aksen itu adalah dy per dx. Nah, fungsi ini bisa juga kita turunkan dengan cara kita menurunkan tiap-tiap suku ini. Sebagai contoh, misalkan y kita turunkan adalah 1 dy. Satunya tidak saya tulis, jadi langsung dy sama dengan x kuadrat kita turunkan jadi 2x dx. Ditambah 3x kita turunkan 3 dx. Karena kita menurunkannya terhadap x. Dan ini kita turunkan 0. Nah, kemudian bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi 2x ditambah 3 dalam kurung dx. Sehingga dy per dx sama dengan 2x ditambah 3. Jadi sama hasilnya ya. Tapi di sini kita menurunkan masing-masing terhadap y dan x. Nah, prinsip ini nanti yang akan kita gunakan pada waktu kita menurunkan fungsi implisit. Nah, contoh fungsi implisit adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Ini adalah bentuk implisit di mana semua variabel berada di dalam satu ruas. Sedangkan di sini adalah fungsi eksplisit karena di sini variabelnya terpisah. Y-nya di ruas kiri, yang ada variabel x-nya di ruas kanan. Nah, bentuk ini sebetulnya bisa kita ubah ke dalam bentuk eksplisit, yaitu y kuadrat sama dengan 4 dikurang x kuadrat. Atau y sama dengan plus minus akar dari 4 dikurang x kuadrat. Nah, di sini kita bisa menurunkannya secara eksplisit. Namun, kadang-kadang ada juga fungsi implisit yang tidak bisa kita ubah ke dalam bentuk eksplisit. Contoh, misalkan x kuadrat ditambah xy ditambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah bentuk fungsi implisit yang tidak bisa kita ubah ke dalam bentuk fungsi eksplisit ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menurunkan fungsi implisit ini. Nah, kita lihat di sini. X kuadrat ditambah xy ditambah y kuadrat sama dengan 1. Kita akan turunkan dengan menggunakan cara seperti ini. Jadi, x kuadrat kita turunkan terhadap x jadi 2x dx. Lalu bentuk ini kita turunkan, karena di sini ada dua variabel x dan y, maka kita anggap ini adalah u kali v. Kalau u kali v diturunkan, ya ingat kembali, bila y sama dengan u kali v, maka turunannya adalah u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Nah, dengan prinsip ini kita akan turunkan nih xy. Jadi ini sebagai u x-nya dan y di sini sebagai v. Jadi u aksen berarti x-nya kita turunkan. X-nya kita turunkan terhadap x adalah 1 dx dikali y. Ya, saya tuliskan y dx. Kemudian y ini kita turunkan ya. Jadi tadi u kali v aksen berarti x dikali y aksen. Jadi x dikali turunan dari y adalah 1 dy. Satunya tidak saya tulis. Kemudian y kuadrat diturunkan adalah 2y dy. Sama dengan, ini turunannya 0. Lalu yang dx dan dx ini saya jadikan 1. Jadi di sini 2x ditambah y dx ditambah yang dy dan dy saya kumpulkan di sini x ditambah 2y dy. Nah, bentuk ini dapat saya tuliskan menjadi x ditambah
2y dy ini sama dengan negatif 2x plus y dx. Jadi ini pindah ruas ke kanan ya. Kemudian bentuk ini dapat saya tuliskan menjadi dy per dx sama dengan negatif 2x plus y dibagi dengan x plus 2y. Nah, di sini kita sudah menurunkan fungsi implisit ini dengan menggunakan prinsip turunan fungsi implisit. Kita lihat contoh yang berikutnya. Misalkan kita ambil contoh xy ditambah sin y sama dengan 1. Xy ditambah sin y sama dengan 1. Nah, kita akan turunkan dengan prinsip turunan fungsi implisit. Ya, berarti U aksen dikali V, berarti dx kali y dx, ditambah U kali V aksen, x dikali turunan dari y, berarti x 1 dy, ditambah turunan dari sin y adalah cos y dy, sama dengan 0. Nah, yang ada dx-nya kita kumpulkan sendiri, yang ada dy dan dy kita kumpulkan sendiri. Berarti di sini y dx ditambah dengan, ini kita kumpulkan yang dy-nya, jadi x ditambah cos y dy sama dengan 0. Atau x ditambah cos y dy ini sama dengan negatif y dx. Dengan demikian dy per dx sama dengan negatif y dibagi dengan x plus cos y. Nah, ini adalah turunannya. Turunan dari fungsi implisit ini. Kita lihat satu contoh lagi. Ya, misalkan fungsinya berbentuk cos y sama dengan x ditambah sin x. Kita akan turunkan dengan menggunakan turunan fungsi implisit. Ya. Jadi cos y kita turunkan adalah min sin y dy. X diturunkan 1 dx. Sin x diturunkan cos x dx. Nah, dx dengan dx kita kumpulkan. 1 ditambah cos x dx sama dengan negatif sin y dy. Dengan demikian dy per dx sama dengan 1 ditambah cos x dibagi dengan negatif sin y. Nah, inilah turunan dari fungsi implisit ini.